Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perhitungan pembayaran dan pelaporan pemotongan PPh pasal 21 atau 26. Kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kirana Andriana dengan NIM terakhir 61. Saya Dara Ayu Melinda dengan NIM 2023 017068. Saya Martina Rumbrawer dengan NIM akhir 65. Saya Rendiku Susi Marton Butoda dengan NIM 2023 017053 sebagai pemateri keempat. Selanjutnya akan membahas tentang alur aplikasi. Aplikasi eBupot 21 atau 26 merupakan aplikasi web wajib pajak wajib login ke laman di bawah ini. Yang pertama, login. Kita akan login di aplikasi dengan web tersebut. Yang pertama, isikan nomor pokok wajib pajak, masukkan kata sandi DCP online, masukkan kode keamanan. Yang selanjutnya, kemudian pilih submenu aktivasi fitur centang eBupot 21 atau 26, lalu tekan tombol ubah fitur layanan dengan gambar yang ada tertera di PPT. Selanjutnya, menu utama dashboard. Menu dashboard berfungsi untuk menampilkan daftar SPT masa PPh pasal 21 atau 26 yang telah dikirimkan secara elektronik ke sistem Direktorat Jenderal Pajak dengan model seperti gambar di sini. Nomor A menunjukkan nomor baris atau NOBE atau NTTE, merupakan nomor bukti penerimaan elektronik atau nomor tanda terima elektronik atas SPT masa PPh pasal 21 atau 26 yang telah dikirimkan. Selanjutnya yang ada C, yaitu informasi masa dan tahun pajak dari SPT yang telah dilaporkan. Nah, ada tombol 2, yaitu ada tombol yang cetak. Ini merupakan tombol aksi cetak SPT induk yang digunakan untuk melihat dan mencetak induk SPT masa PPh pasal 21 atau 26. Penggunaan dapat mengunduh induk SPT seperti di bawah tersebut. Selanjutnya, menu bukti potong. A. Bukti potongan pasal 21 dengan submenu daftar Bupot pasal 21 digunakan untuk melihat, mengubah, menghapus bukti potongan PPh pasal 21 yang telah diterbitkan dalam suatu masa pajak. Merekam bukti potong melalui mekanisme key-in atau menginput suatu masa pajak ke dalam format Excel. Yang ada gambar Bupot orange tersebut merupakan Bupot bulanan atau final, tidak final Bupot bulanan atau final tidak final yang digunakan untuk merekam bukti PPh pasal 21 bulanan suatu masa pajak atau selain masa pajak terakhir atau terkait transaksi pemotongan PPh pasal 21 lainnya yang bersifat final atau tidak final. B. Bupot tahun A1. Bupot tahun A1 digunakan untuk merekam bukti potong PPh 21 tahunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi B, bukti potongan pasal 26. Yang pertama yaitu melihat, mengedit atau menghapus bukti potong. Yang kedua yaitu merekam bukti potong melalui mekanisme key-in. C. Import data bukti potongan digunakan untuk membuat bukti potong PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 dalam jumlah banyak. Melalui menu import ini pengguna harus mengunduh terlebih dahulu template import Excel yang filenya sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Materi selanjutnya yang pertama yaitu penjabaran template import Excel bulanan dan final atau tidak final. Ada 3. Yang pertama, sheet recap. Sheet recap ini berisikan rekapan jumlah bukti potong PPh pasal 21 dan pasal 26 yang akan diimport dengan menggunakan Excel. Pengisian jumlah ini didasarkan pada data yang ada di set 21 dan set 26.
Yang kedua ada set 21. Set ini berisikan rincian data bukti potong PPH pasal 21 yang akan dibuat melalui mekanisme import Excel dengan kolom sel berjumlah 19. Yang ketiga yaitu set 26. Set ini berisikan rincian data bukti potong PPH pasal 21 yang akan dibuat melalui mekanisme import Excel. Pada set ini terdapat 14 kolom sel. Berikutnya ada penjabaran template import Excel tahunan. Pada format import Excel tahunan terdiri dari 5 sheet. Yang pertama ada sheet rekap, yang kedua ada sheet A1, yang ketiga ada ref daftar objek pajak, yang keempat ada ref daftar kode negara, dan yang kelima ref daftar PTKP. Pada sheet 1A1 berisikan rincian data bukti potong tahunan yang akan dibuat melalui mekanisme Excel. Pada sheet ini terdapat 39 kolom yang masing-masing memiliki format sel. Teman-teman boleh lihat pada gambar yang tertera. Yang kedua ada sheet rekap. Sheet ini berisikan rekapan jumlah bukti potong tahunan yang akan diimpor dengan menggunakan Excel. Pengisian jumlah ini didasarkan pada data yang ada di sheet A1. Berikutnya ada download bupot. Submenu download bupot digunakan untuk mengunduh data bukti potong yang telah diterbitkan atau dibuat dalam suatu masa pajak. Pada kolom download bukti potong, pada SPT masa PPH pasal 21 atau 26, terdapat tombol aksi ajukan ulang unduh bukti potong yang akan berubah menjadi tombol unduh bukti potong pada SPT jika diklik, seperti gambar yang tertera pada PPT. Berikutnya ada SPT masa. Menu SPT masa digunakan untuk yang pertama, memposting data bukti potong yang telah dibuat agar masuk ke draft SPT. Yang kedua, merekam bukti penyetoran, baik pembayaran yang dilakukan melalui surat setoran pajak maupun pemindah bukuan. Yang ketiga, membuat draft surat pemberitahuan SPT masa PPH pasal 21 atau 26, dan yang terakhir yaitu mengirimkan SPT masa PPH pasal 21 atau 26 ke DJP. Seperti gambar yang tertera pada PPT. Berikutnya ada posting buku potong. Submenu posting digunakan untuk memindahkan data bukti potong yang telah dibuat atau diterbitkan dalam suatu masa pajak ke dalam surat pemberitahuan dan atau memperbarui data yang telah dibuat sebelumnya. Yang berikut ada perekam bukti penyetoran. Submenu perekaman bukti penyetoran digunakan untuk yang pertama, merekam bukti pembayaran baik atas NTPN maupun bukti pemindah bukuan. Yang berikut, validasi data pembayaran dengan menyandingkan data. Dalam hal ini yang pertama, NPWP pemilik pembayaran, yang kedua, masa dan tahun pajak pembayaran, dan yang ketiga, kode akun pajak dan kode jenis setor pembayaran. Teman-teman dapat melihat tabel dalam PPT yang sudah ada. Yang berikut ada pengaturan. Menu pengaturan berfungsi untuk yang pertama, mendaftarkan nama penandatangan bukti potong dan penandatangan SPT serta aser perekam bukti potong. Yang kedua, mengaktifkan dan menonaktifkan penandatangan dan perekam yang telah didaftarkan sebelumnya. Dan ketiga, membuat outkey yang digunakan untuk menghubungkan antara aplikasi penyedia jasa aplikasi perpajakan atau PJAP dengan DJP. Yang pertama A. Submenu penandatangan. Submenu penandatangan digunakan untuk yang pertama, mendaftarkan orang pribadi yang ditunjuk sebagai penandatangan bukti potong dan penandatangan surat pemberitahuan atau SPT masa PPH pasal 21/26. Yang kedua, mengaktifkan atau menonaktifkan penandatangan yang telah didaftarkan sebelumnya. Nama penandatangan wajib diisi sebelum membuat bukti potong. Yang kedua ada submenu perekam. Submenu perekam digunakan untuk mendaftarkan orang pribadi yang ditunjuk sebagai perekam bukti potong, mengaktifkan dan atau menonaktif perekam yang telah didaftarkan sebelumnya. Dan yang terakhir ada submenu buat outkey. Outkey ini menjadi jembatan untuk menghubungkan antara aplikasi Direktorat Jenderal Pajak dengan aplikasi milik penyedia jasa aplikasi perpajakan atau PJAP. Dengan kata lain,
OutKey ini dibutuhkan jika wajib pajak menggunakan jasa PJAP dalam pembuatan bukti potong maupun pelaporan SPT masa PPh pasal 21. Teman-teman dapat melihatnya dalam tabel yang ada di PPT. Yang berikut adalah contoh soal. PT Maju Jaya adalah sebuah perusahaan yang memiliki seorang pegawai harian bernama Denny. Denny bekerja selama 20 hari pada bulan Juli dengan tarif harian sebesar Rp200.000. PT Maju Jaya melakukan potongan PPh pasal 21 sebesar 5% dari total penghasilan Denny. Jawaban, perhitungan total penghasilan Denny. Tarif harian Denny sebesar Rp200.000. Jumlah hari kerja bulan ini 20 total dibagi 20 total penghasilan Denny sama dengan tarif harian dikali jumlah hari kerja sama dengan Rp200.000 dikali 20 hari. Hasilnya yaitu Rp4 juta. Jadi perhitungan potongan PPh pasal 21, total penghasilan Denny sebesar Rp4 juta. Tarif PPh pasal 21 dibagi 5% potongan PPh pasal 21 sama dengan total penghasilan dikali tarif. Yang berikut penyusunan bukti potongan PPh pasal 21 garing 26, nama wajib pajak Denny, NPWP wajib pajak, nomor NPWP Denny jika ada. Jumlah penerimaan bruto sebesar Rp4 juta. Tarif PPh pasal 21 dibagi 5%. Jumlah potongan PPh pasal 21 sebesar Rp200.000. Tanggal penerimaan gaji. Berikut penerbitan e-bukti dan pemberian e-bukti kepada Denny. PT Maju Jaya menggunakan sistem perpajakan elektronik untuk menghasilkan e-bukti potongan PPh pasal 21 garing 26 dengan memasukkan semua detail yang relevan seperti yang diuraikan di atas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dari presentasi kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teman-teman, di akhir PPT ada soal yang dapat teman-teman kerjakan. Mohon untuk teman-teman mengerjakannya. Terima kasih.